Halo semuanya, pada hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai bilangan bulat. Nah, sebelum memulai materi kita, saya perkenalkan dulu nih, nama saya Natalia Rosalina Rawa, salah satu dosen di SDKIP Citra Bakti Ngada, Nusa Tenggara Timur. Tahukah kamu suhu udara di puncak Gunung Jayawijaya di Papua pada siang hari negatif 5 derajat Celcius dan pada malam hari negatif 9 derajat Celcius. Pengukuran menggunakan termometer untuk menyatakan suhu di bawah 0 derajat digunakan tanda negatif. Nah, bilangan bulat dapat diklasifikasikan menjadi bilangan bulat positif, 0, dan bilangan bulat negatif. Himpunan semua bilangan bulat dalam matematika dilambangkan dengan Z, berasal dari kata Zahlen yang artinya bilangan. Nah, Z dapat ditulis dalam bentuk himpunan dari tak hingga sampai dari min tak hingga sampai tak hingga. Penerapan bilangan bulat dalam kehidupan nyata dapat kita lihat dalam penggunaan kapal selam. Nah, jika permukaan air laut dinyatakan 0 meter, maka tinggi di atas permukaan laut dinyatakan dengan bilangan positif dan kedalaman di bawah permukaan laut dinyatakan dengan bilangan negatif. Misalnya kedalaman 10 meter di bawah permukaan laut ditulis negatif 10 meter. Selanjutnya, representasi bilangan bulat dapat dinyatakan dengan dua cara. Yang pertama, dengan model himpunan, dan yang kedua, dengan model pengukuran. Yang pertama, representasi dengan model himpunan. Kita misalkan keping berwarna biru adalah bilangan negatif dan keping berwarna kuning adalah bilangan positif. Maka satu keping berwarna biru itu bernilai negatif 1 dan satu keping berwarna kuning bernilai positif 1. Nah, gabungan satu keping biru dan satu kepingan kuning bernilai 0. Bilangan bulat dapat direpresentasikan sebagai kumpulan keping dengan beberapa cara sebagai berikut. Misalnya, 4 keping biru menyatakan negatif 4. Nah, kita dapat menyatakan dengan cara mengambil atau menyajikan 6 keping biru dan 2 keping kuning. Nah, karena tadi penjelasannya gabungan satu keping biru dan satu keping kuning bernilai 0, maka 6 keping biru dan 2 keping kuning dapat dinyatakan sebagai bilangan negatif 4. Contoh lain, 7 keping biru dan 3 keping kuning. Ini juga dapat menyatakan bilangan negatif 4. Selanjutnya, contoh bilangan bulat lainnya dapat ditunjukkan sebagai berikut. Kita ingat kembali, keping warna biru adalah bilangan negatif dan keping warna kuning adalah bilangan positif. Nah, gabungan satu keping biru dan satu keping kuning bernilai 0. Nah, misalnya ini ada 4 keping berwarna kuning dan satu keping berwarna biru. Nah, ini karena gabungan satu keping biru dan satu keping kuning bernilai 0, maka yang tersisa adalah 3 keping kuning dan ini bernilai positif 3. Begitupun selanjutnya, 3 keping biru dan juga 3 keping kuning melambangkan bilangan 0. 3 keping kuning dan 2 keping biru melambangkan bilangan 1 dan seterusnya. Nah, selain representasi dengan model himpunan, bilangan bulat juga dapat dinyatakan dengan model pengukuran. Nah, bilangan bulat dinyatakan dengan titik atau nokta pada garis bilangan sebagai berikut. Nah, bilangan bulat di sebelah kiri 0 menunjukkan bilangan negatif.
sedangkan di kanan 0 menunjukkan bilangan positif. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang operasi hitung bilangan bulat. Nah, pada bagian ini kita akan mempelajari tentang penjumlahan dan pengurangan, baik dengan model representasi dan juga model pengukuran pada garis bilangan. Yang pertama, penjumlahan pada bilangan bulat. Penjumlahan dengan model himpunan. Kembali lagi kita ingat, keping warna biru adalah bilangan negatif dan keping warna kuning adalah bilangan positif. Misalnya negatif 2 ditambah negatif 6. Kita ambil 2 keping berwarna biru untuk menyatakan negatif 2. Lalu ditambah 6 keping berwarna biru untuk menyatakan negatif 6. Nah, hasilnya adalah negatif 8. Kemudian 2 ditambah 5, berarti kita mengambil 2 keping berwarna kuning ditambah 5 keping berwarna kuning, sehingga hasilnya adalah positif 7. Untuk meningkatkan pemahaman kalian mengenai cara menjumlahkan bilangan menggunakan model himpunan, perhatikan contoh soal berikut. Berapakah negatif 4 ditambah dengan negatif 3? Kita selesaikan dengan cara model himpunan. Negatif 4 kita ambil 4 keping berwarna biru ditambah 3 keping berwarna kuning. Nah, kita ingat kembali, gabungan 1 keping biru dan 1 keping kuning bernilai 0. Maka terdapat 3 pasang keping biru dan juga keping kuning, dan tersisa 1 keping berwarna biru, sehingga negatif 4 ditambah 3 sama dengan negatif 1. Yang berikut, berapakah hasil dari 4 ditambah negatif 6? Kita ambil 4 keping berwarna kuning ditambah 6 keping berwarna biru. Nah, masih sama seperti tadi, gabungan 1 keping berwarna biru dan 1 keping berwarna kuning bernilai 0. Nah, dari gambar ini kita perhatikan tersisa 2 keping berwarna biru, sehingga 4 ditambah negatif 6 sama dengan negatif 2. Selanjutnya, penjumlahan dengan model pengukuran. Penjumlahan dua bilangan bulat dilakukan dengan menempatkan pangkal anak panah berarah pada ujung anak panah yang pangkalnya 0. Nah, bilangan bulat positif ditunjukkan dengan anak panah yang arahnya ke kanan. Bilangan bulat negatif ditunjukkan dengan anak panah yang arahnya ke kiri. Nah, kita perhatikan contoh soal. Misalkan 1 ditambah 3. Nah, pada garis bilangan 1 adalah bilangan positif, maka arahnya adalah ke kanan. Kemudian ditambah 3, maka arahnya juga ke kanan sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3. Sehingga 1 ditambah 3 sama dengan 4. Yang berikut, negatif 1 ditambah 6. Pada garis bilangan sama ya, 0 arah negatif 1 ke kiri. Kemudian dijumlahkan sebanyak, kita bergeser ke kanan sebanyak 6, sehingga diperoleh hasilnya 5, sehingga negatif 1 ditambah 6 sama dengan 5. Sifat penjumlahan bilangan bulat yang misalkan A, B, dan C masing-masing merupakan bilangan bulat. Nah, sifat yang pertama adalah sifat yang tertutup. Penjumlahan bilangan bulat akan selalu menghasilkan bilangan bulat juga, atau dapat ditulis, jika A dan B elemen B, maka A tambah B elemen B. Nah, sifat tertutup bilangan bulat dapat dinyatakan sebagai berikut. A tambah B sama dengan C, dengan A, B, dan C adalah elemen bilangan bulat. Yang kedua adalah sifat komutatif. Hasil penjumlahan bilangan bulat selalu sama walaupun letak bilangan ditukar. Sifat penjumlahan seperti ini disebut sifat komutatif
dan ditulis A tambah B sama dengan B tambah A. Yang ketiga, sifat asosiatif. Pada operasi penjumlahan bilangan bulat, bilangan-bilangan tersebut dapat dikelompokkan dan ditulis dalam bentuk A tambah B ditambah C sama dengan A ditambah B tambah C. Yang keempat, identitas. Bilangan 0 merupakan unsur identitas pada penjumlahan. Artinya, untuk sebarang bilangan bulat, apabila ditambah 0, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Sehingga dapat ditulis A tambah 0 sama dengan 0 tambah A sama dengan A. Yang kelima, inverse. Inverse suatu bilangan artinya lawan dari bilangan tersebut. Untuk sebarang bilangan bulat A, maka lawan dari A adalah negatif A. Sedangkan lawan dari negatif A adalah A. Dengan kata lain, untuk setiap bilangan bulat selain 0 pasti mempunyai lawan. Sedemikian sehingga berlaku A ditambah negatif A sama dengan negatif A ditambah A sama dengan 0. Selanjutnya, pengurangan pada bilangan bulat. Pengurangan pada bilangan bulat dapat dilakukan dengan model himpunan. Pada model himpunan ini, cara yang pertama adalah dengan pengambilan langsung. Contoh 7 dikurang 2. Kita ambil keping berwarna kuning sebanyak 7. Nah, ambil 2 keping kuning, maka keping yang tersisa merupakan hasil pengurangan. Jadi karena 7 dikurang 2, kita mengambil 2 keping berwarna kuning dari kotak ini, sehingga yang tersisa itu adalah hasil dari pengurangan 7 kurang 2. Yang kedua, 2 kurang 5 sama dengan kita ambil 2 keping berwarna kuning, kemudian kita membuat representasi lain dari bilangan yang dikurangkan, yaitu 2 tadi. Yang kita tahu bahwa gabungan dari keping biru dan keping kuning bernilai 0. Nah, di sini kita bisa mengambil 5 keping kuning dan 3 keping biru untuk merepresentasikan bentuk lain dari bilangan 2. Nah, karena 2 dikurangi 5, maka yang kita ambil dari kotak adalah 5 keping berwarna kuning, sehingga yang tersisa adalah 3 keping berwarna biru. Nah, ini adalah hasil dari 2 dikurangi 5 adalah negatif 3. Lalu yang kedua, pengurangan bilangan bulat melalui penjumlahan dengan lawan atau inverse. Contoh 2 dikurangi 5. Berapakah hasilnya? Kita dapat menuliskan dalam bentuk penjumlahan, yaitu 2 ditambah negatif 5. Nah, dengan model himpunan, kita mengambil 2 keping berwarna kuning, kemudian ditambah dengan 5 keping berwarna biru. Nah, kita lihat kembali, di sini ada 2 pasang keping yang bernilai 0. Dan yang tersisa adalah 3 keping berwarna biru. Artinya 2 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 3. Selanjutnya, pengurangan dengan model pengukuran. Pengurangan dengan model pengukuran caranya sama seperti pada bilangan bulat, cuma bedanya adalah operasi pengurangan. Dan ini dapat dilakukan dengan menempatkan pangkal anak panah berarah pada ujung anak panah yang pangkalnya 0. Kita langsung ke contoh 1 dikurangi 3. 1 bilangan positif, maka arahnya ke kanan, kemudian dikurangi 3. Berarti kita bergeser ke kiri sebanyak 3. 1, 2, 3. Dan hasilnya adalah negatif 2. Contoh yang kedua, negatif 2 dikurangi 3. Pada garis bilangan negatif 2, bilangannya negatif, maka arah anak panahnya adalah ke kiri. Kemudian dikurangi 3. Dikurangi 3, kita bergeser sejauh 3 dan hasilnya adalah negatif 5. Sehingga negatif 2 dikurangi negatif 3, hasilnya adalah negatif 5. Yang berikut 5 dikurangi 2, tidak sama. 5 adalah bilangan positif,
arahnya ke kanan, kemudian dikurang 2, 1, 2, dan hasilnya adalah 3. Demikianlah penyajian konsep bilangan bulat. Semoga bermanfaat dan kita bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya.